anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya, pernahkah kalian membuat sebuah makanan ataupun minuman? Lalu, pernahkah kalian melakukan kegiatan yang memerlukan tahapan yang runtut? Pastinya pernah dong ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Penasaran apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Untuk mengenal lebih jauh tentang teks prosedur, ayo kita simak bersama-sama pembelajaran hari ini ya. Sebelum melanjutkan ke materi, ayo kerjakan beberapa soal terlebih dahulu untuk melihat pemahaman awal kalian tentang teks prosedur. Nah, di sini sudah tersedia kode batang. Silahkan dipindai dan dikerjakan ya. Yang pertama, ada definisi. Nah, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah secara tepat dan berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, apa sih tujuannya? Nah, teks prosedur bertujuan untuk memudahkan para pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Lalu, secara garis besar, jenis teks prosedur ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisikan hanya beberapa langkah saja dan prosesnya juga tidak sulit untuk diikuti. Contohnya apa? Yaitu seperti memasak nasi goreng, membuat mie goreng, dan membuat segelas susu. Lalu yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisikan banyak sekali langkah-langkahnya dan juga bersifat rumit. Contohnya apa? Yaitu mengurus pindah sekolah anak dari provinsi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan ataupun paragraf yang menyatakan tujuan penulisan. Lalu yang kedua ada bahan dan alat. Bahan atau alat dalam teks prosedur dapat berupa daftar ataupun rincian dan juga dapat berupa paragraf. Alat atau bahan dalam teks prosedur dirincikan sampai ukuran yang akurat untuk menghasilkan produk yang baik. Yang ketiga, ada tahapan. Tahapan dalam teks prosedur harus dengan urutan yang benar. Tahapan dapat berbentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan dapat menggunakan bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Lalu yang keempat, ada penutup. Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dijelaskan. Nah, isinya ini dapat berupa ucapan selamat mencoba, good luck, dan sejenisnya. Kaidah teks prosedur. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, ada verba material. Verba material merupakan kata kerja yang mengandung tindakan fisik. Contohnya, yaitu mengiris, menggoreng, menulis, mengaduk, mengangkat, menyetrika, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat perintah yang ditandai dengan adanya kata perintah seperti tambahkan, keringkan, aduklah, masukkan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu konjungsi yang menandakan waktu kejadian. Contohnya seperti kemudian, setelah itu, sebelumnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kata bilangan. Kata bilangan yaitu kata yang menandai tahapan atau urutan kerja. Kata bilangan juga berkaitan erat dengan konjungsi temporal karena penggunaannya secara tersusun dari langkah sebelumnya dengan langkah setelahnya. Contohnya seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kelima ada pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif ini merupakan saran atau bujukan kepada pembaca agar hasil dari pembuatan atau penggunaannya sesuai harapan. Contohnya seperti sebelum menggoreng adonan, sebaiknya minyak goreng dipanaskan terlebih dahulu. Dan yang keenam ada gambaran terperinci mengenai bahan dan juga alat yang dipakai. Nah, perihal ini tentang ukuran dan jumlah untuk menakar besar kecilnya, rendah tingginya, ataupun banyak sedikitnya bahan dan alat yang digunakan. Misalnya, loyang berukuran 40 x 30 cm, 1 lembar kertas minyak, dan lain sebagainya. Anak-anak
pertama, di sini ada contoh teks prosedur tentang cara membuat pisang goreng. Nah, struktur pertama adalah tujuan. Pada bagian ini, teks menjelaskan maksud dari kegiatan yang akan dilakukan. Dari contoh tersebut, tujuannya adalah membuat pisang goreng sebagai camilan sederhana untuk mengganjal perut dan menemani waktu santai. Lalu, struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Nah, di bagian ini dijelaskan semua perlengkapan dan juga bahan yang dibutuhkan sebelum mulai memasak, seperti ada pisang kepok, tepung terigu, gula pasir, garam, air, minyak goreng, serta wadah dan juga wajan. Selanjutnya ada struktur tahapan atau langkah-langkah. Nah, ini adalah inti dari teks prosedur. Tahapan di sini menjelaskan urutan cara membuat pisang goreng, mulai dari mengupas pisang, membuat adonan, mencampur pisang ke dalam adonan, menggoreng hingga berwarna kecoklatan atau kekuningan, sampai meniriskan pisang goreng yang sudah matang. Nah, semua langkah tersebut disusun berurutan agar hasilnya sesuai. Pada bagian terakhir, ada bagian penutup atau kesimpulan. Nah, pada teks tersebut, penutup berisi kalimat ajakan atau penegasan bahwa pisang goreng sudah selesai dibuat dan bisa dicoba di rumah. Baik anak-anak, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah selesai. Dari pembelajaran hari ini, kita telah mengetahui pengertian dari teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Lalu strukturnya ada 4, yaitu tujuan, bahan dan alat, tahapan, serta penutup. Nah, selain itu, ada 6 kaidah kebahasaan, yaitu verba material, kalimat imperatif, konjungsi temporal, kata bilangan, pernyataan persuasif, dan gambaran terperinci mengenai alat dan bahan. Bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga senang dan materinya mudah dipahami ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, ayo scan kembali kode batang ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian setelah mengetahui materi hari ini. Silahkan dipindai lagi, lalu jawab pertanyaan dengan baik ya. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang teks deskripsi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.